Yes. Banwa. Ohayo gozaimasu. Banget betul bedanya. Konbanwa. Konbanwa minasan. Konbanwa. 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 Halo, selamat malam. Halo, ada suaranya nggak ya? Ada Kak. Ada Kak. Iya. Karena sekarang partisipannya ada 98, langsung saja saya mulai. Untuk teman-teman yang belum mematikan mikrofonnya, dimohon untuk mematikan dulu ya. Kemarin sudah saya... ada yang datang di Zoom kemarin nggak? Atau ini baru pertama Datang, kali Kak. semua? Ada Datang dari awal. Baru pertama kali, Kak. Baru bisa join. Baru pertama kali Kak. Baru kebagian join, Kak. Baru bisa join sekarang. Soalnya dari kemarin susah. Dari kemarin. Ini laki ya berarti. Terus, Kak. Saya yang pertama kali baru mulai ya. Setelahnya nggak bisa lagi masuk. Ya, jadi karena kemarin sudah kita bahas mengenai Aisatsu, ada angka juga, teman-teman juga sudah membaca di PowerPoint yang saya bagikan di grup Telegram. Juga sudah mengerjakan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bentar dulu. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai kata benda dan juga pola kalimat yang berhubungan dengan kata benda tersebut. Langsung saja. Ya, jadi kita hari ini akan belajar kata benda, pola kalimat, kata tempat, nama-nama hari, dan juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai kata sifat, bentuk i, dan bentuk na. Kata benda dalam bahasa Jepangnya adalah meisi. 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 Jadi, kalau ada yang tanya, kata benda tuh bahasa Jepangnya apa ya? Kata benda dalam bahasa Jepang adalah meisi. Kata benda itu ada apa aja sih? Kayak misal di sekolah kan ada buku, ada ballpoint, dan sebagainya ya. Kalau kemarin itu di PowerPoint-nya punya Kak Ulfa, sudah dijelaskan mengenai kata benda yang ada di sekolah dan juga di rumah. Maka dari itu saya memberikan kata benda selain
kata benda yang sudah Kak Ulfa share di PPT yang kemarin. Ini buku itu bahasa Jepangnya Hong. Ini kanji Hong tuh ini ya, Nihong. Nihong, ini kanji Hong. Kalau ada Nihong, nah Hongnya ini kanji Hongnya dari Nihong. Nihong itu bahasa Jepang. Maaf. Nihong itu artinya Jepang, negara Jepang. Hongnya ini ngambil dari kanjinya Hong buku ini. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Ini di kata pertama nih, botol, botoru. Ini pakai huruf apa? Hiragana kah? Katakana kah? Oh iya. Pintar-pintar. Ya, betul. Jadi botol itu bahasa Jepangnya adalah botoru. 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 Diambil dari katakana, diambil dari kata serapan luar ya. Botol kan tetap. Nah, makanya bahasa Jepangnya adalah botoru. 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 Adalah botol. Baju, fuku. 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 Dia pakai hiragana ya, tetap. Kemudian ada dompet. Dompet itu saifu. 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 Earphone atau headset ya, earphone, itu dari kata serapan bahasa Inggris juga, yaitu iahong. Iahong. Atau kadang orang Jepang itu membacanya eahong. 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 Atau iahong, eahong, itu sama saja. Kunci. Kunci rumah, kunci mobil, kunci itu bahasa Jepangnya kagi. 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 Celana. Celana sama menggunakan dengan kata serapan dari bahasa Inggris, pants. Jadi di sini bahasa Jepangnya adalah pansu. 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 Terkadang juga ada zubong. Ada yang mengatakan celana itu zubong. Tapi sebenarnya zubong itu lebih ke celana panjang. Nah, kalau celana ini gambaran secara umum, celana itu dalam bahasa Jepangnya adalah pansu. Pansu. Teman-teman hati-hati ya, ketika akan menulis katakana menggunakan huruf eng dan so, su dan si, ini ada ini sama nih. Ini eng, ini su. Perbedaannya hanya sedikit di so dan si. Kemarin sudah saya share di grup juga mengenai katakana. Bisa dilihat juga perbedaannya di sana. Lanjut, ada tas. Tas itu kabang. 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 Laptop, pasokong. 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 Komputer, ada komputer. 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 Jadi, di sini itu, kalau ada tanda strip panjang, itu kan di sini ini kan ada strip panjang ya. Ini kan ini kalau di ini strip panjang di sini, dalam huruf Jepang, baik itu, tapi nggak berlaku di kanji ya. Di hiragana dan katakana, kalau ada strip di belakang hurufnya, berarti dia dibacanya panjang. Jadi ini komputer, komputer, komputer. Nah, ini dibacanya panjang. Handphone, keitai denwa, keitai denwa, keitai denwa. Kalau misal telepon doang itu denwa. Jadi kalau handphone itu keitai denwa. Kalau telepon doang denwa. Denwa. Ada piring. Piring biasa kita pakai nih, sara. 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 Dibacanya biasa ya, sara. Kemudian ini gambar di bawah adalah gambar kamera. Kamera masih menggunakan katakana karena dia dari serapan bahasa Inggris. Makanya dia pakainya kamera dalam bentuk katakana. Sumpit.
Sumpit itu bahasa Jepangnya adalah hashi. Hashi. Kemudian sepatu. Sepatu itu ada kutsu. 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 Radio ada radio. 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 Kertas. Kertas apapun itu bahasa Jepangnya kami. 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 Tapi kami itu bisa diartikan juga rambut. Nah, apa sih Kak yang membedakan? Yang membedakan terkadang itu di penulisan kanjinya. Jadi, kadang-kadang itu ada ya huruf Jepang satu kata artinya banyak. Kayak misal nih, ada kimas. Kimas itu mengartikan dia datang. Datang artinya kimas. Tapi kimas juga dapat diartikan bahwa itu adalah kegiatan memakai baju. Kalau misal kalian tanya, terus gimana dong Kak caranya kita ngebedain apakah dia itu kimas memakai baju, kimas datang dari apa? Biasanya itu dari penulisan kanji. Kalau hiragana, satu kata mungkin susah untuk diartikan. Maksudnya kayak misal ini nih, kami ini di sini artinya kertas. Tapi kami itu bisa diartikan dengan rambut. Kalau di hiragana kan kalian mungkin nanya ya, lah kan ini kan sebenarnya mengarahnya ke pembicaraan mengenai kertas. Apakah ini kaminya kertas ataukah ini kaminya rambut? Biasanya itu kita dapat membedakannya dari kanjinya. Kanjinya kami dan kanjinya kami kertas dengan kanjinya kami rambut itu berbeda. Makanya itu biasanya penggunaan kanji itu dapat membedakan satu kata dengan kata lainnya yang memiliki arti sama. Kemudian selanjutnya ada koran. Koran itu shinbun. 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 Atau kadang shinbun. 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 Makanan, tabemono. 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 Minuman, nomimono. 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 Buah, kudamono. 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 Uang, okane. 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 Okane o kudasai. Okane o kudasai. Okane o kudasai. Di sini mengartikan tolong dong uangnya, atau enggak kayak kasih saya uang. Kudasai itu artinya seperti memberi perintah untuk melakukan suatu hal. Jadi okane o kudasai artinya tolong beri saya uang. Ada lagi kayak misal tabete kudasai, dimakan ya, dimakan. Jadi kudasai itu diartikan menyuruh ya. Kuruma. 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 Kuruma artinya mobil. Mobil. Mobil itu kuruma. Motor. Motor itu bahasa Jepangnya otobai. 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 Motor wa otobai desu. Motor otobai. Bahasa Jepangnya adalah otobai. Nah, kadang itu kan kayak misal benda nih. Kita sering ya kayak tanya ke ibu kita misal, Bu, bajunya ditaruh mana? Atau enggak kayak, Bu, mau ngeliat ini dong, benda ini di mana gitu kan. Pasti kan ada kayak pemakaian kata ini, itu jauh, yang mana itu. Pertama, ada ini. Ini itu, bahasa Jepangnya ada kore dan kono. Ini itu bahasa Jepangnya ada kore dan kono. Kore, kono. Kore, kono. Kore, kono. Itu sore, 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 sono. Sono, sono. Itu jauh, are, are,
are, ano, ano, ano. Yang mana? Dore, dore, dore. Kadang itu ano tidak hanya mengartikan dengan itu jauh, maksudnya kayak kata tunjuk itu loh jauh, tapi kadang ano itu dipakai kan kalau misal orang Indonesia tuh sering banget nih ngomong kayak gitu ya kalau diajak ngobrol. Nah, biasanya itu orang Jepang itu pakainya ano. Kayak misal lagi mau ngomong apa gitu tapi bingung kan. Nah, mereka tuh biasanya pakainya ano, kalau nggak eto. Jadi di sini ano itu bisa diartikan dengan itu jauh dan atau gitu. Kan pasti kalian bingung ya, apa sih Kak maksudnya itu doang sama itu jauh tuh. Jadi di sini kore atau kono adalah benda berada dekat dengan pembicara. Bendanya ada, misal nih kalian sebagai pembicara, lawan bicara kalian tanya, ballpoint-nya ada di mana ya? Ballpoint-nya berada di dekat kalian. Otomatis kalian itu kan pasti pakainya ini. Berarti itu kan kore. Ya, jadi kore itu menandakan benda berada dekat dengan pembicara. Kemudian sore. Sore, benda berada dekat dengan lawan bicara dan jauh dari pembicara. Kayak misal, ada yang tanya lagi, ballpoint-nya di mana? Padahal jauh dari kalian nih. Si pembicaranya tuh kalian ya. Teman kalian tuh kan lawan bicaranya. Otomatis kalian bilang dong, itu tuh, itu gitu. Jadi sore adalah itu masih dekat gitu. Masih dekat dengan si lawan bicara. Ada lagi are. Are itu bendanya jauh dari kalian, dari si pembicara, dan juga dari lawan bicara. Kayak di ujung sono gitu. Nah, ini ada gambarnya. Misal nih, ini pembicara ya. Ini pembicara. Terus, ini lawan bicara. Habis itu mungkin di sininya ada kita ya lagi ngobrol. Tanyain, ini apel. Apel itu bahasa Jepangnya ringo. Ringgonya ada di mana gitu. Kata si kita yang lawan bicara. Kata kita si pembicara. Habis itu kan kita ngomong kan, lah itu tuh di situ di dekat kamu nih yang panah ini. Berarti kita pakainya sore. Sedangkan ini apel yang di ujung atas ini karena ini kan jauh dari si pembicara dan si lawan bicara juga. Makanya dia pakainya are. Karena itu jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Itu adalah penggunaan kore, sore, dan are. Kemudian, untuk menunjukkan kata tempat. Kalau tadi itu kan baru kayak menunjukkan mengenai ini, itu ya. Nah, kadang kan kita pakai tuh di sini, di situ, di sana. Di mana nih? Gitu kan. Nah, kata tunjuk tempatnya adalah di sini. Di sini itu kochi. 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 Di situ sochi. 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 Di sana aci. 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 Kochi. Sochi. Aci. Di sini, di situ, di sana. Terus kalau tanya di mana? Doko. 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 Doko itu mengartikan di mana. Kalau kalian tanya di mana toiletnya? Toire wa doko desu ka? Makanya kan kayak misal jawabannya kochi desu, di sini. Jadi doko itu mengartikan di mana. Kemudian ada lagi mengenai kochira, sochira, achira. Sebelah sini atau ke sini, sini ke sini gitu misalnya. Itu bahasa Jepangnya adalah kochira. Kochira. Kochira.
Sebelah sini. Papa iya orang katanya mau inian. Enak aja. Bisa di-mute dulu ya. Nah, lanjut. Kalau misalnya nih kita mau ngomong sini-sini ke sini gitu, itu pakainya kochira. 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 Sebelah situ, sochira. 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 Di sebelah sana atau ke sana, achira. 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 Kalau mau nanya kemana, dochira. 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 Jadi ada 3 ya pertanyaan mengenai tempat. Yang mana itu dore, di mana itu doko, kemana itu dochira. Itu harus hati-hati ya penggunaannya. Kemudian, ini mengenai kata tunjuk letak. Maksudnya kata tunjuk letak itu di sini kayak ada di depan kah, ada di belakang kah, ada di atas atau di mana gitu. Pertama, depan. Depan itu bahasa Jepangnya mae. 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 Mae tulisannya ya. Dibacanya mae. Mae. Belakang, usiro. 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 Atas, ue. 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 Bawah, shita. 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 Di dalam atau di tengah, naka. 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 Di luar, soto. 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 Kiri, hidari. 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 Kanan, migi. 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 Di sebelah, tonari. 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 Di antara, aida. 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 Pojok, sumi. 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 Selanjutnya, kata tempat. Tempat itu bahasa Jepangnya basho. 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 Bukan bakso ya, tapi basho. Basho. Shou. Dibacanya jadinya basho. Rumah. Rumah itu ada 2 bahasa Jepangnya, ie dan uchi. Rumah ie. 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 Uchi. 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 Gedung, tatemono. 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 Kamar, heya. 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 Toilet. Toilet berasal dari kata serapan bahasa Inggris juga. Toire. 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 Dapur, daidokoro. 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 Hotel, dari kata serapan bahasa Inggris, hoteru. 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 Kantor, jimusho. 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 Pabrik, kojo. 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 Masjid, mosuku. 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 Gereja, kyokai. Kyokai.
Kyokai. Bioskop. Eigakan. 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 Rumah sakit. Byoin. 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 Klinik. Kuriniku. 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 Mall. Moru. 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 Minimarket atau semacam convenience store itu ada konbini. 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 Stasiun. Eki. 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 Terminal. Itu habisnya katakana huruf ta, itu di depannya adalah huruf ta ya. Yang ini tuh huruf ta. Dibacanya panjang. Taminaru. 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 Terminal. Bengkel. Wa-nya panjang. Wakushopu. 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 Restoran. Resutorang. 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 Toko buku ada Hongya. 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 Ruang makan Shokudo. 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 Lobby. Robi. 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 Dari serapan bahasa Inggris juga ya, lobby. Halaman. Niwa. 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 Perusahaan. Kaisha. 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 Itu mengenai kata tempat. Nah, di sini ada pembentukan pola kalimat. Kalau misal nih, tadi itu kan saya udah bilang, ada 3. Ada menanyakan yang mana, ada yang menanyakan, apa sih namanya? Di mana dan kemana. Nah, ini adalah pertama, dore. Dore itu artinya yang mana? Pembentukannya adalah, pertama, kata bendanya kita taruh depan dulu. Kata benda yang kalian mau, kalian taruh depan dulu. Penggunaan partikel wa. Wa di sini adalah penggunaan partikel. Kita belum membahas partikel ya. Ditambah kata dorenya. Dorenya itu ditaruh setelah penggunaan partikel wa. Kemudian ditambah dengan deska. Apa sih Kak deska itu? Deska itu mengartikan bahwa itu merupakan kalimat tanya. Jadi deska ini kalau ada kata-kata dalam bahasa Jepang belakangnya ada deskanya, deska kah atau maska, masuka, kalau ada penggunaan kata ka di belakang itu menanyakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Kayak misal nih, keitai denwa wa dore desu ka? Keitai denwa wa dore desu ka? Keitai denwa wa dore desu ka? Keitai denwa handphone, dore yang mana? Handphonenya yang mana? Ini mengartikan handphonenya yang mana pada kalimat 1. 2. Docira. Docira itu kan tadi saya udah bilang, kemana? Ini penggunaan docira atau doko, dimanapun sama bentuk kalimatnya. Pertama, kata tempat dulu yang kita taruh di pola kalimat kita.
kalian mau nulis kata tempat apa nih? Saya menggunakan byoing, rumah sakit. Ditambah partikel wa. Ditambah dochira atau doko. Kemana atau di mana. Ditambah deska. Masih menggunakan kalimat tanya. Byoin wa doko desu ka? Byoin wa doko desu ka? Byoin wa doko desu ka? Menandakan rumah sakitnya ada di mana? Byoin wa doko desu ka? Penggunaan doko untuk menanyakan kata benda, kita juga bisa menggunakan kalimat kata benda ditambah partikel wa, ditambah doko, ditambah ni. Ni itu sama aja, masih partikel, ditambah arimas. Arimaska. Arimaska itu berasal dari kata kerja arimas. Arimas itu apa sih, Kak? Nah, arimas itu mengartikan kata benda dalam bentuk mati. Jadi itu kan ada arimas dan imas ya, kalau di Jepang itu. Nah, arimas itu penggunaan untuk benda mati, dan untuk imas penggunaan untuk benda hidup. Kayak misal manusia, hewan, itu kan benda hidup. Kita memakai penggunaan imas. Kayak misal nih, ada orang nggak? Hito ga imasu ka? Itu kan menanyakan, berarti itu tuh yang jatanya tuh benda hidup. Tapi kan nggak mungkin kalau dia memakainya hito ga arimasu ka? Manusia itu kan bukan benda mati. Jadi tidak boleh memakai kata arimas. Harus memakai imas. Sedangkan untuk kata benda, penggunaannya menggunakan arimas atau arimaska. Nah, saya juga akan menyinggung sedikit mengenai wa, partikel wa. Partikel wa itu menunjukkan subjek pembicara. Kadang nih, kayak misal, subjeknya itu ada saya, watashi. Itu kalau misal nih, saya mau menjelaskan, kalau saya adalah siswa. Watashi wa seito desu. Watashi wa. Wa-nya itu menunjukkan subjek si pembicara, yaitu watashi, saya. Bisa juga untuk menunjukkan penekanan. Penekanan pada kalimatnya. Kayak misal nih, di sini penekanannya adalah pada kamera. Di sini penekanannya pada byoing. Di sini penekanannya pada keitai denwa. Jadi, wa di sini menandakan untuk mempertegas suatu kata. Kata benda kah, kata tempat kah, atau kata lainnya. Doko itu udah saya jelaskan tadi ya. Ni. Ni ini untuk menunjukkan, mengartikan di. Di, ya. Di mana, kayak misal di. Di itu bahasa Jepangnya atau menggunakan partikelnya ni. Jadi di sini, kamera wa doko ni arimasu ka? Kamera wa doko ni arimasu ka? Kamera wa doko ni arimasu ka? Mengartikan bahwa kamera ada di mana. Mungkin ini kayak misal kalian ke toko apa gitu ya, mau cari kamera gitu, mau beli kamera. Tanyakan ke mbak-mbak penjualnya atau kakak-kakak penjualnya. Tempat kamera itu ada di mana gitu. Kamera wa doko ni arimasu ka? Jadi itu mengartikan kamera ada di mana atau kamera terletak di mana. Seperti itu. Untuk penggunaan pola kalimat tanya menggunakan dore, dochira, dan doko. Sekarang, penggunaan kalimat kore, sore, are. Yang pertama, ini kata tunjuk. Kita taruh di depan dulu. Kata tunjuk itu kata yang mana, Kak? Ya ini, kata yang kore, kata yang sore, dan kata yang are. Ditambah dengan partikel wa. Ditambah dengan kata benda yang kita mau, ditambah dengan des. Des ini kalau nggak pakai kak, dia mengartikan untuk menghalus kalimat ya.
penghalusan kalimat itu menggunakannya des. Kore wa kutsu desu. Ini adalah sepatu. Kutsu itu sepatu. Kono, sono, ano. Penggunaan kono, sono, ano biasanya digunakan untuk mengatakan bahwa barang ini adalah milik kita. Kayak misal nih, ini nih barang yang ada di sebelah kita, ini milik kita. Pola kalimatnya adalah kono, sono, ano, kata tunjuknya dulu, ditambah kata benda, ditambah partikel wa, ditambah subjek, ditambah no. Nah, no di sini ini partikel lagi ya. Partikel no ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Misal, saya akan bilang, ini adalah laptop saya. Kono pasokong wa watashi no desu. Laptop ini milik saya. Kono itu, kono itu ini, pasokong itu laptop, watashi itu saya. No, berarti kalau ada kata-kata dalam bahasa Jepang dengan penulisan no, kalimat itu menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat kepemilikan atau menunjukkan kepemilikan suatu barang yang dimiliki oleh orang. Penggunaan kalimatnya juga di sini ada kata tunjuk kono, sono, ano, ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah subjek, ditambah no, ditambah kata benda, ditambah des. Kita ke contohnya aja ya. Di sini saya memakai kono. Kono okane wa watashi no desu. Berarti artinya adalah uang ini adalah uang milik saya. Misal, kalau saya memakai pola kalimat yang kedua ini, yang habis subjek ditambah no, ditambah kata benda, saya tinggal menambahi okane-nya saja di belakangnya no. Misal, kono okane wa watashi no okane desu. Berarti uang itu adalah uang milik saya. Misal nih, saya mau pakai ano gitu kan. Bayangkan saja buku gitu. Buku yang berada jauh di sana itu milik saudara Ririn. Ano hong wa Ririn sang no hong desu. Buku yang di sana itu buku miliknya Ririn. Itu kalau kita pakai yang kedua. Kalau kita pakai yang satu, ano hong wa Ririn sang no desu. Itu pola kalimat yang simple ya. Jadi bisa pakai yang nomor 1. Artinya masih sama. Buku yang berada jauh di sana, buku milik saudara Ririn. Itu pola kalimat penggunaan kore, sore, are. Dan kono, sono, ano. Kalimat tanya juga ya. Kemudian, ketika, ini ada kaiwa ya. Ini kaiwa. Kaiwa kemarin bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya adalah percakapan. Sumimasen. Kono kasa wa dare no desu ka? Sumimasen. Maaf. Kono kasa wa dare no desu ka? Payung ini milik siapa? Dare itu siapa? No itu kepemilikan, kasa itu payung. Jadi, mohon maaf, payung ini milik siapa? B jawab, dore desu ka? Dore desu ka? Yang mana ya? Semacam memastikan, yang mana nih yang si A tanya, payung yang mana? Si B jawabin, kore desu, kore desu. Mungkin payungnya berada di dekatnya si B. Nah, maaf, di dekatnya si A. Si B jawabin, sono kasa wa rarasang no kasa desu. B jawabin, sono kasa wa payung itu rarasang no kasa desu. Payung milik saudara Rara. Nah, ini contoh
percakapan dalam penggunaan kono, sono, ano. Ini di sini ada lagi. Ini penggunaan docira. A tanya, Bisang, watashi wa hong o kaitai desu. Saudara B, saya, hong itu buku, o itu penggunaan objek o, kaitai, kaitai itu dari kata kerja kaimas, beli. Penambahan tai di sini mengartikan ingin membeli. Bisang, watashi wa hong o kaitai desu. Saya, saudara B, saya ingin membeli buku. Terus si B jawabin, Hong yani arimasu. Hong yani arimasu. Hong yani arimasu. Sudah saya singgung tadi ya, arimasu ini berarti dia mengartikan benda mati. Berarti ini B-nya ngomong, oh, buku itu tuh ada di toko buku. A jawabin lagi, Hong ya dochira desu ka? Hong ya dochira desu ka? Hong ya dochira desu ka? Mengartikan toko bukunya ada di sebelah mana? B jawabin lagi, Achira desu. Kochi kara massugu ni ikimasu ne. Achira desu. Itu mikrofonnya siapa ya? Nah, jadi di sini kan si A tanya kan, toko bukunya ada di sebelah mana? Si B jawabin Achira desu, di sana jauh berarti karena dia menunjukkan Achira. Achira berarti dia jauh dari Kochi kara massugu ni ikimasu ne. Kochi kara Kochi kara massugu ni, dari sini. Kochi itu sini, kara itu dari, masugu lurus terus. Nih ikimasu ne, ikimasu itu pergi. Ikimasu kata kerja mengartikan pergi. Ne itu sama kayak nuruh gitu. Ikimasu ne gitu. Kayak pergi ke sana loh gitu. Jadi di sini achira desu kochi kara masugu ni ikimasu ne. Di sana, dari sini pergi lurus saja ya. Nah, ini penggunaan dochira, kochi, dan achira. Ini ada kaiwannya di sini, ada contoh kalimat di sini, bisa kalian pelajari. Dan kita sekarang memasuki kata sifat. Kata sifat itu keiyoshi. 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 Kata sifat itu ada dua dalam bahasa Jepang, ikeyoshi dan nakeyoshi. Apa sih Kak perbedaan ikeyoshi dan nakeyoshi? Ikeyoshi adalah kata sifat yang berakhiran dengan huruf i di belakangnya. Jadi, kata sifat yang di belakangnya itu pasti diakhiri dengan huruf baca i dalam bahasa Jepang. Kata sifatna. Kata sifatna adalah sifat yang berakhiran dengan huruf na di belakangnya. Disebut juga nakeyoshi. Jadi nakeyoshi adalah kata sifat yang mana huruf terakhirnya adalah huruf na. Langsung saja, di sini ada contohnya. Yang di sebelah kiri kalian adalah ikeyoshi, atau kata sifat yang berakhiran dengan huruf i. Di sebelah kanan kalian adalah nakeyoshi, huruf yang berakhiran dengan na. Di sini jelas ya. Di sini, di huruf terakhir ini hurufnya sama nih. I, si. Ini walaupun si, itu kan dibacanya i. Si, i. Ini di sini ada na. Ini huruf na. Ini huruf hiragana na. Ini yang di belakang sendiri. Na. Ini na semua. Ini nakeyoshi. Yang pertama ada terang. Akarui. Akarui. Akarui.
kadang itu akarwi nggak cuma dipakai buat terang aja ya. Kayak misal mau ngomong, wah mukanya cerah, mukanya bersinar-sinar. Tuh kadang kita juga orang Jepang pakainya akarwi. Kau ga akarwi, kau ga akarwi mitai ne. Mukanya kelihatannya cerah ya, berseri-seri. Tuh akarwi. Akarwi. Gelap. Kurai. 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 Hangat. Atatakai. 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 Sejuk. Suzushi. 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 Baru. Atarashi. 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 Lama. Furui. 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 Cepat. Hayai. 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 Lambat. Osoi. 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 Ringan. Karui. 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 Berat. Omoi. 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 Jadi dibacanya bukan omoi, tapi omoi. Omoi. Hati-hati ya, di lambat sama berat. Kalau lambat itu osoi, kalau berat itu omoi. Perbedaannya di huruf S dan M. Kita ke sebelah kanan. Di situ penggunaan nakeyoshi atau kata sifat yang berakhiran dengan huruf na. Kurang pandai. Hetana. 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 Senggang atau waktunya ada longgar gitu ya. Himana. 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 Bersih. Kireina. 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 Gagah. Ripana. 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 Praktis. Pendrina. 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 Paling senang. Daisukina. Daisukina hito. Orang yang paling kita sayangi. Orang yang paling kita senangi. Itu paling senang. Daisukina. 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 Paling penting. Taisetsuna. 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 Taisetsuna hito. Orang yang paling penting. Taisetsuna hito. Orang yang paling penting. Sepi. Shizukana. 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 Shizukana shite kudasai. Itu kalau dalam bahasa Jepang artinya tolong diam ya. Shizukana shite kudasai. Tuh, jadi sepi bisa diartikan juga kalau dalam kalimat suruh diem gitu. Ramai. Nigiyakana. 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 Bersemangat. Genkina. 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 Nah, genki itu bisa diartikan juga sehat. Kalau misal ada kita ketemu orang gitu, o genki desu ka? Itu kayak mengartikan gimana kabarnya. Dijawabnya genki desu, sehat kok. Tapi genkina itu juga bisa diartikan dengan bersemangat. Genkina. Kemudian
kita juga akan membahas mengenai nama-nama hari. Nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Ada Senin. Senin itu Getsuyobi. 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 Selasa ada Kayobi. 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 Rabu ada Suiyobi. 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 Hari Kamis ada Mokuyobi. 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 Jumat ada Kingyobi. 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 Sabtu Doyobi. 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 Minggu Nichiyobi. 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 Itu nama-nama hari ya. Dan yang terakhir ada mengenai bulan. Bulan itu dari 1 sampai 12 kita masih pakai angka. Maksudnya masih pakai angka itu kayak pakai ichi, ni, sang. Nggak ada kayak bulan Januari itu apa gitu tuh nggak. Jadi pakainya kayak angka. Januari karena bulan pertama ichi gatsu. Gatsu itu bulan. Artinya bulan gatsu itu. Januari ichi gatsu. Ichi gatsu. Ichi gatsu. Februari Nigatsu. 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 Bulan Maret atau bulan ketiga Sangatsu. 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 Bulan 4 atau bulan April Shigatsu. 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 Bukan Yongatsu. Karena Yong itu kan 4 juga ya. Tapi kalau dalam bulan 4 itu, bulan 4 maksudnya, itu pakainya Shigatsu. Bukan Yongatsu. Bulan kelima, Gogatsu. 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 Bulan keenam, Rokugatsu. 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 Bulan ketujuh atau bulan Juli bukan Nanagatsu. Nanagatsu itu kan 7 juga ya, artinya Nana itu kan 7. Tapi kita memakainya Shichigatsu. 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 Bulan 8, Hachigatsu. 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 Bulan 9, Kugatsu. 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 Bukan Kyugatsu. Kalau 9 itu kan Kyu. Tapi kalau di bulan 9, di jam 9, itu hanya Kugatsu untuk bulan 9. Kugatsu untuk jam 9, Kuji. 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 Bukan Kyuji, tapi Kuji. Bulan 10, Jugatsu. 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 Bulan 11, Juichigatsu. 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 Bulan 12 ada Junigatsu. 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 Itu masih sama kayak angka ya. Di sini ada kaiwa, percakapan lagi mengenai hari. Kyou wa nanichi desu ka? Kyou wa di sini mengartikan hari ini hari apa? Kyou wa nichiyoubi desu. Ini hari Minggu. Doste? Kenapa? Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Juji desu.
Juji des. Juji des. Jam 10. Wasuremasta. Wasuremasta. Kuji no anime ga mimaseng desta. Aku lupa. Aku tidak menonton anime yang dimulai pukul 9. Iyo, YouTube de mite mimashou. Nggak apa-apa. Bisa menonton di YouTube. Kyowa itu dalam bahasa Jepang mengartikan hari ini. Nichi itu hari. Doste itu kenapa? Dosta itu bisa juga. Nande itu bisa juga. Ima itu sekarang. Nan itu untuk menanyakan apa juga bisa. Tapi kalau di sini karena nanji deska berarti dia mengartikan sekarang pukul berapa. Ji itu jam. Juji des jam 10. Wasuremasta. Wasuremas berasal dari kata kerja lupa. Wasuremasta menandakan itu adalah kejadian lampau. Jadi artinya aku lupa. Kujino anime ga mimaseng desta. Mimas itu melihat. Mimaseng itu tidak melihat. Penambahan seng di situ adalah tidak melihat. Desta. Tak. Kalau ada tak di situ berarti kejadiannya adalah lampau. Telah tidak melihat. Dia jawabin, iyo, nggak apa-apa. YouTube de mite mimashou. Mite, mimas, melihat juga, ate. Jadi di situ kalau ada te, mite, ite, tabete, itu menyuruh. Iyo, YouTube de mite mimashou. Bisa menonton di YouTube. Ini atarasi kotoba dari kayu atau percakapan yang di atas. Kalau saya kalau di antara teman-teman mungkin belum banyak yang tahu artinya, bisa dilihat di sini. Ini mengenai tugas, dan ini mengenai tes dalam bahasa Jepang. Kalau misal teman-teman mungkin ingin mengikuti tes bahasa Jepang, mungkin di sini ada yang kepengen dapat beasiswa, atau mungkin kepengen kerja di Jepang, dan sebagainya. Itu ada beberapa tes yang bisa dilakukan, yaitu antara lain ada JLPT. Ini biasanya diadakan 1 tahun 2 kali, tapi karena corona itu tidak diadakan. Itu level tertingginya adalah N1. Terus level keduanya ada N2, N3, N4, dan N5. Kalau JTEST itu diadakan 6 kali dalam setahun pada bulan ganjil. Pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Itu sampai saat ini masih diselenggarakan kalau JTEST. Mungkin kalau nungguin JLPT kelamaan, teman-teman bisa mengikuti JTEST. Itu tingkatan tertingginya ada AC. AC itu sama seperti N1 dan N2. DE itu untuk level di N3 dan N4. Dan FG itu untuk level N5. Itu kalau ada yang mau mengikuti tes ya. Gitu. Sampai sekarang ada yang Shitsumo ga arimasu ka? Apakah tadi macet? Apa ini yang macet?
Kireina bisa aja cantik ya. Iya, betul. Kireina juga bisa mengartikan perempuan itu cantik. Bisa juga bijin. Bijin itu mengartikan wanita cantik. Itu bijin. Apakah semua kata dalam bahasa Jepang yang berakhiran i atau na itu sudah pasti kata sifat? Tidak. Karena ya itu, kata sifat itu kan kita pasti tahu ya, akarui itu terang, kata sifat. Bersih, itu kan kata sifat. Itu tiap semuanya ini. Terus, PPT pasti di-share grup, mic-nya di-mute, woy. Terus, apa lagi? Kak, permisi. Terusnya penggunaan sore pada sore demo itu seperti apa? Sore demo itu bukan kayak artinya sore demo. Ini kan kayak sama coach yang coach Rakoso. Nah, sore demo itu bisa diartikan juga demikian ya. Sore demo owari desu. Kayak misalnya ada kita habis berpidato, itu kan lalalala kelar. Itu tuh kayak kita mau ngomong sore demo owari desu. Itu adalah kata-kata yang saya mampu ucapkan. Kochirakoso yoroshiku. Kochirakoso itu di sini mengartikan bukan di sini penggunaan kata tunjuk ya. Jadi kochirakoso bagaikan kayak mulai saat ini mohon tolong bantuannya. Gitu. Katanya sama ngajarin gambar ya? Enggak. Terus kami bisa Tuhan kan? Tuhan itu bahasa Jepangnya kami sama. Jadi bukan cuma kami doang, ada kami sama. Apalagi nih. Kak, apa bedanya Iye sama Uci? Tidak ada bedanya. Kadang kalau orang Jepang itu, misal nih, kita sama orang yang lebih umurnya di atas kita. Itu kalau misalnya mau tanya, rumahnya di mana? Pakainya bukan Uci, tapi pakainya Iewa Dokoni Arimaska. Mungkin lebih ke sopannya kali ya. Tapi kalau Uci itu bisa diartikan kayak misal saya tanya ke kalian, terus kayak kalian tanya ke teman kalian, Uci wa doko gitu. Penggunaannya seperti itu. Tomat ini mutualin di IG yuk. Kapan pakai kore kono sore sono ya Kak? Kapan pakai kore kono? Kapan pakainya? Jadi pemakaiannya itu sama seperti kita menggunakan kata ini itu dalam bahasa Indonesia. Kayak misal nih, misal Salsabila sebagai pembicara. Saya tanya ke Salsabila, di mana sih dompet saya gitu. Ternyata dompetnya ada di sebelah Salsabila. Salsabila otomatis pakainya kore. Jadi kore itu lebih ke ini loh bendanya di sini. Tapi kalau kono itu lebih ke mengarahkan bahwa kata-kata itu menunjukkan kepemilikan orang. Misal saya tanya ke Salsabila, dompet yang itu punyanya siapa? Salsabila nggak bisa jawabin koreno, itu kurang sopan. Tapi Salsabila lebih baik menjawab dengan kono saifuwa. Ya, jadi perbedaan yang lebih mudah dipahami adalah kalau kore, sore, are itu untuk menunjukkan kayak bendanya tuh ini loh, ini. Tapi kalau sono, ano, kono itu lebih menunjukkan bahwa benda ini nih kepemilikannya siapa. Itu kita pakainya kono, sono, ano. Kak, kenapa kirei masuk? Nah, ya karena memang kirei itu dari bahasa sononya kireina, bukan kirei doang, itu kireina. Tapi kadang orang-orang Jepang itu kalau ngomong kata sifat yang berakhir na, nanya dihilangkan. Kayak misal kita mau ngomong lagi senggang, itu bukan himana, tapi kadang, himane, gitu. Waktu saya senggang ya. Terus kayak misal kita mau ngomong perempuannya cantik, itu kadang kayak pakainya kirei.
kireine, kirei, kadang kireina hito. Maksudnya kapan kore atau kono gitu. Sensei, kore, kon. Maksudnya sensei, kore. Kalau pangeran itu kok jadi pangeran? Mana Endrani? Sensei, kore, kono kan sama arti apa perbedaan? Nah itu, sensei, kore, dan kono kan sama-sama artinya ini, tapi perbedaan penggunaannya bagaimana? Kore, sore, are. Kalau yang belakangnya rare, itu menunjukkan ini doang. Jadi kalian itu tidak memperjelas bahwa ini adalah milik siapa. Tapi kalau kono, sono, ano menunjukkan bahwa ini adalah barang milik. Sono itu adalah barang milik. Jadi kalian memakai kono, sono, ano ketika kalian ingin mengatakan bahwa ini adalah barang milik si A. Itu adalah barang milik si B. Ano, itu yang jauh di sana adalah barang milik si Z. Misalnya seperti itu. Kak Suki kan kalau nggak salah di Kak Kanji Suki kan kalau nggak salah di itu cuma mengarah ke bulan di langit. Iya, jadi biasanya kalau di dalam bahasa Jepang itu kanji bulan ini sebenarnya dibacanya juga bisa suki, bisa gatsu, bisa getsu. Tapi kalau untuk mengarah ke kata bulan benar-benar bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan sebagainya itu kita pakainya gatsu. Tapi kalau bulan di langit, kita memakainya suki. Kak, tadi bedanya utsukushi sama kireina apa ya? Utsukushi itu bisa aja indah. Kalau kireina itu bisa aja bersih, bisa juga cantik. Itu perbedaannya. Utsukushi. Hai, arigatou gozaimasu. Iye, doita nih. Kalau dilihat kanjinya kayaknya Kak bedanya. Dilihatnya kayaknya artinya bulan. Kamu mau tanya. Luar materi. Kalau oji artinya bisa pangeran, Kak. Kalau oji artinya apakah bisa pangeran? Bisa. Oji bisa diartikan juga sebagai pangeran. Bukan cuman paman. Kak, maaf mau tanya. Iya, tapi dibilang juga mau ada kunyomi dan unyomi di kanji Jepang. Kak, kalau Daisuki na bisa juga dipakai untuk akhiran i enggak. Jadi kata dasar suki. Bisa. Suki itu kan artinya sebenarnya suka ya. Daisuki itu Daisukina berarti dai itu kan besar, paling bisa dipakai untuk akhiran bisa. Jadi tapi kalau misal mau ini nih, kalau Daisukina ini berarti dia nggak pakainya dainya berarti nggak pakainya cuma suki biar dia bisa jadi ikeyoshi. Kak mau tanya tadi akhiran untuk perintah apa ya? Kudasai. Kalau misal buat di kata kerja itu biasanya kata kerja dalam bahasa Jepang identik dengan ciri-ciri ada masnya. Tulisan masu kalau hiragananya. Nah, kalau untuk kata perintah, masnya dihilangkan, diganti dengan ete. Misal nih, ikimas itu kan pergi. Pergi sana. Nah, masnya dihilangin, jadinya ite. Ite kudasai. Tabemas itu makan. Masunya dihilangkan, tambahin te. Tabete kudasai. Makanlah. Kudasai, kudasai. Naze itu artinya kenapa? Iya, perbedaan penggunaan naze dan nande. Naze dan nande, perbedaannya adalah naze itu biasanya kita nggak boleh mengucapkan kalau di Jepang. Karena naze itu dianggapnya kurang sopan. Kalau naze. Tapi kalau nande itu, atau enggak, perbedaannya itu naze itu biasanya dipakai buat di dalam tulisan. Kalau nande itu
bisa kita ucapkan. Kayak naze buat tulisan dan nande itu buat pengucapan. Contoh latihannya gimana, Kak? Perbanyak kosakata Jepang gitu ya? Latihannya apa ya? Izin, Kak, memang tidak ada tampilan atau Zoom saya yang error ya? Nggak ada, Dek. Nggak kok, memang hitam. Arigato ne sensei, iye. Ajar hiragana gitu. Hiragana gimana cara belajarnya? Iya, betul dong. Kalian nulis aja satu huruf 20 kali. Itu kayak gitu kalau misal mau cepet. Oh, apa lagi nih? Perbedaan penggunaan orewa, watashi wa. Orewa itu gue tuh pakainya orewa. Watashi itu saya, aku. Wakarimasu, arigatou gozaimasu sensei, itu romajinya. Ore itu iya betul, boku. Hiragana, Kak. Kalau watashi sangat sopan, watashi saya. Saran, Kak, biar bisa cepat nulisnya. Ini kalian habis dapat PPT dari saya, kalau misal emang kepengen menyalin di buku, jangan disalin romajinya, tapi disalinnya pakai hiragananya. Nulis-nulisnya tuh gimana, biar kalian cepat buat, apa ya, biar kalian cepat nulisnya, biar kalian juga lebih gampang hafalinnya tuh kayak gitu. Jangan membiasakan kayak, ada huruf asing, kayak misal Korea itu kan dia pakai Hangul, terus kayak Jepang itu kan dia pakainya hiragana, katakana, kanji. Nah, biasanya itu, jangan membiasakan diri dengan kayak menulisnya dalam huruf romaji saja, tapi cobalah memakai huruf hiragana. Satu huruf ditulis aja sampai 20, sampai kalian benar-benar bosen, itu kan lama-lama pasti hafal. Kak, shi artinya sih kan karena bisa dipakai buat. Nah, ini yang ditanyakan Fatika Rahma itu huruf si, SHI. 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 Sya. Sya berarti ini huruf si-nya ada tambahan huruf ya kecil. Itu ada sya. Dibacanya jadinya sya. Nah, itu betul. Kalau nggak salah waktu itu ada di Prestige. Apps-nya. Wari. Naon? Kalau JITES bayar nggak, Kak? Kalau bayarnya berapa? Kalau JITES, kalau nggak salah itu bayarnya 450.000 apa ya? Bayarnya itu sekitar 450.000. Oh iya, Kak. Kalau JLPT itu, setahu saya, kalau di Indonesia cuma sekitar 120.000. Kalau JLPT. Mungkin yang dimaksud Wari itu Moshiwake Arimasen ka? Nah, itu betul. Tapi kalau di Jepang itu biasanya orang-orangnya banyaknya ikutnya JLPT ya. JITES itu biasanya di Indonesia aja dan di negara-negara lain. Saya, aku, gue, watashi, boku, ore. Kayak gitu jadinya. Saya juga habis ini izin bertanya, Kak, bedanya JITES dan JLPT itu apa? Biasanya itu nggak ada bedanya, cuman biasanya JLPT itu yang lebih diakui. Biasanya ya, kalau JLPT. Kalau JITES itu biasanya kayak buat teman-teman yang hanya ingin pergi ke Jepang buat magang kah, itu biasanya pakainya JITES atau kayak buat beasiswa kah. Tapi kalau JLPT itu biasanya kayak misal buat jadi penerjemah itu JLPT, terus kayak misal buat kerja di perusahaan-perusahaan Jepang secara langsung gitu, yang emang butuhnya bahasa Jepangnya yang udah bagus tuh pakainya JLPT.
Terus kalau misal mau kuliah di Jepang itu biasanya tesnya juga pakainya JLPT gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, habis ini saya akan memberikan kuis kepada kalian. Kuisnya juga biasa, tidak ada batas waktunya. PowerPoint-nya juga akan Kak Iki upload di Telegram. Cara paham kanji. Cara paham kanji, nggak ada caranya kecuali kalian menghafalkan. Kanji itu dihafalkan. Karena saya juga sampai sekarang kanji itu belum terlalu ini. Tidak semua orang Jepang pun ada yang bisa membaca, tapi kurang bisa menulis di kanji. Gitu. Orang Jepang pun ada tes kanji juga. Maaf kamu, kalau pola kalimat itu tadi gimana ya, Kak? Kalau pola kalimat yang mana? Hindi. Kanji Cina sama Jepang beda. Enggak, ada yang sama. Yaitu pembacaan kunyomi dan onyomi itu cara baca Cina dan cara baca Jepang. Perbedaannya. Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup sesinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa juga tanyakan ke saya, baik di grup maupun personal chat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika masih kurang dimengerti. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Arigatou gozaimasu. Mata. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Sayonara, sayonara. 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 Iya. Matane. Matane. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Iya. Bye-bye. Arigatou. Mataraishu. Bye-bye. Kok ditutup mana? Besok masuk nggak sih? Masih. Hah? Terakhir? Senin. Senin terakhir. Sabtu masuk.